Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi buat rekan-rekan, sahabat penggiat bisnis online dimanapun Anda berada. Apa kabar di pagi hari ini? Semoga sehat selalu dan tak kurang suatu apapun, dan tentunya masih tetap semangat. Oke? Jadi buat kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya Sugeng Priyono. Kali ini mengudara kembali dan tak asing lagi tentunya di seputar bisnis online untuk Anda. Baik buat rekan-rekan, sahabat seperjuangan, bahwa tidak henti-hentinya saya untuk memberikan info-info terbaru, review-review terbaru tentang seputar bisnis online. Jadi beberapa minggu yang lalu saya sudah mereview tentang Consor, kemudian ada Xtoko NFT. Jadi Xtoko dengan Consor ini agak jauh beda lah. Itu kakak beradik lah. Nah, jadi karena sistemnya juga tidak berbeda jauh, ya kan? Sama saja, hanya memberikan 1% ya sampai 1,4% per hari, dan usia Xtoko itu sudah berjalan 6 bulan 7 bulan dan salah kan. Kemudian dimasukkanlah pada akhir-akhir ini ada 1 bulan ini ada Consor. Jadi untuk membackup nanti sudah merencanakan bahasanya NFT itu Xtoko itu scam, jadi sudah ada ini untuk melanjutkan perjuangan tipu menipu. Dan terus aja lah buat teman-teman ya. Jadi saya sudah berkali-kali, saya sekarang sudah menyadari bahwa saya pelaku dari bisnis online, pemain online, bisnis online. Sebenarnya saya bukan pelaku bisnis online, lawan saya pemain MLM, multi level marketing, ada produk. Nah, tapi karena di mana ada ya ketidakkelangsungan di MLM kemarin, karena mungkin ya para membernya juga tidak mau belajar bagaimana untuk berkembang, dan akhirnya juga memutuskan berhenti kemarin. Akhirnya saya pun ya balik lagi coba menggeluti dunia PO. Kemudian PO menarik waktu itu dan akhirnya pun saya ikutin, tapi di mana tanpa kita sadari perjalanan PO juga pun jatuh bangun, buka tutup. Kemudian saya merasakan bahwasanya selama saya jalankan di PO ini ya ada hubungan yang tidak baik akhirnya gitu kan, dengan teman-teman yang awalnya sudah baik akhirnya tidak baik dan akhirnya pun meninggalkan kita. Jadi karena sebenarnya salahnya bukan dari kita, karena kita ikutin awalnya nggak tahu, karena itu diberikan keuntungan. Siapa yang nggak mau? Artinya begitu kita punya duit, daripada taruh di bank lebih bagus kita masukkan di suatu bisnis ini yang untungnya di atas 1%. Harapannya sama-sama berhasil, tapi begitu kita jalankan, hitungan baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan tumbang, modalnya belum balik kan. Jadi akhirnya kecewa lah. Itu jadi akhirnya pun kita merasa kayak dituntut, kayak seperti punya utang jadinya kan. Jadi padahal ya ini bisnis ada risiko. Ada juga yang sudah paham dengan apa yang mau terjadi, risiko di belakang, di depan kemudian. Tapi ada mitra-mitra juga yang nggak mau tahu dia, karena dia ya sudah merasa kayak yakin saja ajakan kita kan gitu kan. Jadi pengalaman itu saya sebarkan kepada teman. Xtoko usianya jalan 6 bulan atau 7 bulan dan lebih kurang. Kemudian sekarang sudah scam tamat riwayatnya. Kemudian ada beberapa teman ya udah lapor dan mengatakan ke saya bahasanya ya banyak yang rugi lah kan kawan yang ikut, sebagian karena masih pemula rupanya. Jadi dia main besar sampai itu ada yang main puluhan juta, modalnya belum balik. Jadi banyak juga yang di belakangnya lagi kan. Jadi itulah contoh Xtoko yang selama ini berjalan. Kemudian orang ya semangat kan itu kan. Kemudian datang lagi Consor. Consor saya lihat modelnya sama juga dengan Xtoko, ya sama saja. Jadi makanya apapun bisnis yang memberikan keuntungan 1%, 2%, sampai 10% ya sudahlah, ujung-ujungnya scam. Jadi ya terserah saja. Kalau ini informasi mau diterima syukur, tidak ya udah gak masalah. Bagi yang mau melanjutkan BO silakan saja. Tapi kalau saya no. Jadi saya sudah menyadari bahwa kayaknya ya usaha-usaha seperti melamparkan orang lain dan kemudian jadi merugikan sama dengan menjerumuskan orang ke jurang. Oke buat kawan-kawan, jadi sekedar info. Ini saya korek-korek, kebetulan ada pula ngabarin ke saya teman yang main ikut di Xtoko, ternyata dia ngasih tahu saya. Dikira saya nggak tahu Xtoko bermasalah kan itu. Jadi ini saya gali lagi, dan bagaimana Consor.
Demikian nih kawan-kawan. Dan sebelum kita berlanjut ke bahasan berikutnya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, klik tanda loncengnya, dan like dan komen. Berikan komentar-komentar yang terbaik dan berikan kritikan yang terbaik agar supaya mendapatkan informasi-informasi berikutnya dari video-video selanjutnya. Dan saya akan juga memperbaiki jika ada sesuatu yang kurang baik. Demikian kawan-kawan. Sebagai bukti bahwa investasi-investasi yang scam-scam itu, saya cari info di Telegram. Jadi di sini ada dari Francisca LN mengatakan, kasihan kan ke teman-teman saudara kerabat yang menjadi korban trading repot, robot trading dan lain-lain, kripto abal-abal, investasi titip dana, money game ponzi yang sudah scam kayak AGT, NL, Noera Media ini yang gratisan kemarin kan, Xtoko, Konsor. Nah ini Konsor nanti segera menyusul ini kan, PTS, kemudian TikTok dan lain-lain, agar bisa mendapatkan info-info mengenai perkembangan penanganan dan tindakan pelaporan. Ayo ramaikan grup ini, banyak sebar link. Nah ini makanya kalau sudah merasakan ya scam, ya pada ngumpat, pada cari leadernya, pada mau mengadukan ke kepolisian. Nah itulah biasanya begitu. Nah kemudian enak main slot aja, lain aja bilang enak main slot aja dari AK. Kemudian sama aja ini investasi bodong, expand don PLA. Nah dari Francisca lagi nih. Nah pada ngumpat lain, yang bener tuh kerja atau nanam saham, reksadana, pasar uang, saham waralaba, ya ini betul. Nah itu kalau mau main aman kan, nanam saham langsung di BCA, BRI, BTN atau di bank-bank besar lainnya biar cepat kaya gitu. Kemudian saya dapat lagi nih info dari Pak Bustomi nih masalah Xtoko ini dari Madura. Pak Bustomi ini pemain baru, hati-hati dengan Konsor Pak. Manajemen dan orang-orangnya sama dengan Xtoko. Xtoko itu sudah mau scam. Kok sudah mau scam, orang sudah scam, mau scam, profit sudah susah ditarik. Saya hanya ngasih saran saja. Admin Konsor semuanya adalah orang-orangnya Xtoko yang sudah scam. Mereka cari mangsa dengan cara sama, yaitu investasi dengan iming-iming profit. Lihat saja nanti pastikan scam seperti Xtoko. Ini maksudnya kan ngasih tahu ke saya, dikira saya nggak tahu ini informasinya. Nah jadi saya kira siapa ini, jadi dia bilang katanya sudah kena di Xtoko itu 85 juta. Saya tanya kena berapa? 85 juta. Ya nanti di Konsor saya review juga, saya bilang. Ya baru balik 34 juta. Nah inilah Mas Bustomi ngasih tahu ke saya. Dikira saya belum tahu ini masalah Xtoko. Nah jadi saya tanya karena dia juga bukan pemain BO yang biasa, dia pemula. Jadi 85 juta di awalnya sih sedikit-sedikit, begitu karena dia dibayarkan keuntungannya bisa withdraw lancar, nambah modal lagi dia, dan akhirnya sampai 85 juta. Hitung 34 juta baru balik modalnya gitu kan. Jadi ya itulah punya kawan-kawan. Jadi bisnis kayak seperti ini ya udah begitulah pokoknya. Jadi paling lama 1 tahun dulu saya pernah coba kan. Kemudian ada Speedland 3,5 bulan tamat. Kemudian Maestro Pulsa tamat, ya cuman hitungan bulan saja. Kemudian yang lain-lain ya ada GT, ada Umeta, hanya cuma 2 bulan 3 bulan. Lainnya di bawah, ada yang sebulan, ada yang 2 minggu, ada yang sehari scam. Jadi dengan kekalahan dan kerugian seperti Mas Bustomi ini 85 juta ini, ya, apakah kita mau dilanjutkan? Jadi buat kawan-kawan, seperjuangan di bisnis online, jadi bagi yang pemula ini kan, hati-hati untuk memilih bisnis yang kira-kira tidak merugikan pribadi sendiri, juga teman-teman yang lain. Ya, jadi bagi kawan-kawan juga yang biasa main referral, ya mengajak teman-teman bergabung di BO ini, ya kalau bisa ya udahlah, sadar aja lah kita. Kalau saya sih sudah menyadari bahwa
BO itu bukan untuk menguntungkan, malah merugikan. Hubungan pertemanan udah bisa nggak baik kan itu. Nah, kemudian hasilnya juga tidak berkah. Itu aja yang saya dapatkan selama main di BO gitu kan. Ya pernah sih main sampai dulu zaman 2011 puluhan juta kan, bisa 600 juta 3 bulan. Kemudian di Hippo Internasional itu dengan mudah, kalau ajak 15 juta aja gampang kan, sampai nolak-nolak lah pokoknya. Dulu sampai penghasilan 75 juta per bulan. Ya, jadi ya begitulah, akhirnya juga nggak ada berkah juga. Nah, jadi coba mencari peluang-peluang yang kira-kira ya jangka panjang, tidak merugikan pribadi dan orang lain. Ya, nah, banyak juga ya, artinya kayak seperti produk-produk MLM ataupun produk-produk yang punya izin jelas lah, ada legalitas. Jadi yang diakui sudah sama pemerintah, seandainya kita bangun, berkembang nanti suatu saat bisa long term jangka panjang. Nah itu yang baik itu, daripada main-main BO seperti ini ya. Oke, nasib konsor juga pun sama ini kawan-kawan. Kita lihatlah nanti tentang konsor berapa hari lagi dia berjalan dan bertahan. Jadi di sini gak jauh beda dengan X-Toko. Orang ini satu perusahaan, satu penipuan di sini kan, satu proyek penipuan ini. Jadi miningnya 300.000 nih, solo mining kan, memberikan keuntungan di sini 1%. Jadi mendapatkan 3.000 lah sehari. Ya, kontraknya ini nggak ada batas kontrak kan. Kemudian yang 1.500.000 kan di sini 1%, 15.000 sehari. Lalu yang lain 7.500.000, 1,1%, 82.500 per hari. Tidak ada batasan lah pokoknya, seumur hidup. Kemudian ini paling besar 50 juta. 50 juta dikasih profit 1,4%, 700.000 per hari. Ya, kalau ini bisa seumur hidup berjalan ya lumayan, 50 juta nggak perlu beli kebun sawit, dimasukkan aja ke konsor sini kan. 700.000 kali sebulan itu sudah 35 juta kan. Berapa? 21 juta. 700.000 dikali 30 hari, 21 juta per bulan kali selamanya gitu. Ya jadi itulah. Tapi nanti ya menyesal seumur hidup. Nah, jadi buat kawan-kawan, kalau melihat tadi itu dari teman saya si apa ini, Bustami ini tadi kan, nah, ini. Bustami ini 85 juta kan, 85 juta masuk di NFT X-Toko. Nah itu 34 juta ini belum kembali, apa namanya, 34 juta baru kembali modalnya. Nah, sisanya masih banyak lagi kan. Jadi daripada kita habis waktu, habis juga kita dana kita yang selama ini kita mainkan di BO seperti ini kan. Jadi mending cari bisnis itu yang kira-kira tidak merugikan pribadi sendiri. Carilah bisnis yang ada legalitas, ada kantor, ada honor jelas, kemudian ada perizinan, ada produknya kan. Jadi ya lebih bagus itu bangun kan. Jangan main instan. Mainnya ya membangun secara pelan-pelan aja kan. Tapi kita lihat sistemnya yang bisa jangka panjang atau long term. Kalau ini aja cuman main-main iming-iming itu aja lah pokoknya. Bagi orang-orang yang memanfaatkan referral sponsor lah pokoknya, sebar link nanti ikut-ikut ya itu tadi. Jadi yang dirugikan itu ya orang yang nggak bisa nyari orang, sendirian mainnya kan, main solo kan itu kan. Nah itu jadi korban aja lah pokoknya. Nah jadi dari pengalaman yang sudah pernah saya lakukan di BO ini, dan saya menyadari bahwa ya saya pun merasa bersalah, artinya merugikan teman-teman lain, memanfaatkan teman-teman lain, karena ini sistemnya kayak pengelola ini ya itu menipu itulah pokoknya. Ya bisnis saling tipu lah pokoknya. Jadi para leadernya juga pun sudah ya memang memanfaatin mitra-mitranya, cari para penipu juga kan itu kan, ditipu-tipu lah pokoknya, begitulah kira-kira. Nah jadi baiklah untuk rekan-rekan,
Tapi namun demikian kembali kepada Anda semua. Kalau memang informasi ini baik untuk Anda ya syukur, tidak juga abaikan saja, nggak apa-apa kan itu. Ya, begitu aja nih teman-teman. Semoga kita bisa menyadari bahwa hidup ini adalah bagaimana kita mencari usaha yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian sekedar info dari rekan-rekan sahabat seperjuangan. Saya cuma selalu mengingatkan bagi teman-teman ya, para pemain senior leader hebat lah pokoknya di BO. Ya coba kita untuk menyadarkan diri lah dulu bagaimana BO ini ya kita hentikan saja lah, daripada nanti hasilnya pun nggak berkah, kemudian juga kita menjerumuskan banyak teman-teman kan itu. Jadi mending carilah peluang usaha yang kira-kira tidak merugikan pribadi, tidak merugikan teman lain, dan bagaimana orang lain bisa berhasil, bisa merubah satu kehidupan dengan cara yang berbeda, jangan sama di BU. Kalau di BU kan sistem mengorbankan saja lah. Jadi korban-korban saja kita. Banyak nanti korban-korban nanti yang kita rugikan. Ya, jadi saya pun ya gimana lah. Ya sudahlah, dari pengalaman-pengalaman itulah akhirnya saya sekarang sadar, dan bagaimana saya ingin menyadarkan teman-teman yang lain agar supaya yuk kita cari usaha yang kira-kira ada ridho dari Allah, ada keberkahan. Itu walaupun tidak seinstan kayak di BU, tapi ada suatu hasil yang kita dapatkan dan bisa ada nilainya lah pokoknya. Sama kita ingin merubah satu kehidupan pribadi kita, kemudian bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain dan orang lain bisa berubah juga dengan cara hidupnya. Oke kan kawan? Semoga informasi ini bermanfaat, dan pokoknya tetap semangat, teruslah berjuang agar supaya bisa merubah suatu kehidupan lebih baik buat keluarga kita. Bersama saya, Sugeng Priyono akan mengudara kembali semata lain. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.